dengar. Ya, kadang-kadang mohon maaf jaringan di tempat saya kadang-kadang melemah, mohon nanti diinfo ya. Ya, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu-ibu hebat yang ada di DIY. Ini salah satu hikmahnya pandemi, jadi kita bisa bersilaturahim dengan jarak yang jauh lewat virtual, subhanallah ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sukamta PhD, anggota Komisi 1 DPR RI yang insya Allah sebentar lagi mungkin akan bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Agus Masudi ST, Ketua DPW PKS DIY yang tadi sudah menyampaikan pengantar ya banyak sekali tentang RUU TPKS maupun tentang Permendikbud nomor 30 2021. Kemudian juga Ibu Dewi Nuraini SIP selaku Ketua BPKK DPW DIY yang alhamdulillah juga sekarang menjadi moderator pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu seluruh tokoh masyarakat, tokoh-tokoh majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya izin share screen ya, Ibu-ibu. Apakah sudah terlihat? Sampun, Bu. Sampun. Yeah. Ya, insya Allah kita akan melihat mungkin 30 menit ke depan, mungkin tidak semuanya bisa kita bahas ya, terkait dengan bagaimana implementasi dan dampak rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terhadap ketahanan keluarga. Ya, jadi kita akan bicara tentang rancangan undang-undang yang saat ini sudah masuk di Prolegnas 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nggak usah bikin rekening lagi kan ya, Bu? Tunggu, ini ngadat saya. Mohon maaf nggak bisa di ini, saya pakai biasa aja. Ya, tadi saya full screen, nggak bisa, kita pakai ini aja, mungkin terlihat jelas mudah-mudahan ya. Sedikit kronologi, mungkin nanti juga Pak Sukamta akan bicara. Jadi sebelumnya rancangan undang-undang ini bernama penghapusan kekerasan seksual, ya PKS, ya disingkat dengan P-KS, ya. Jadi tahun 2016 dan di tahun 2017 itu sudah mulai dibahas oleh Komisi 8, tapi karena dalam isi materi dari rancangan undang-undang ini sangat kontroversial dan mendapatkan sorotan dan tanggapan yang negatif dari masyarakat, akhirnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini memicu aksi besar-besaran dan akhirnya dicabut dari pembahasan untuk tahun 2020. Ya, jadi di tahun 2019 sudah dinyatakan tidak masuk untuk dibahas di tahun 2020. Tapi ternyata kemudian perjuangan kaum diusulkan awalnya oleh Komnas Perempuan ya, para kaum feminis, mereka memperjuangkan sehingga akhirnya kembali masuk untuk dibahas di tahun 2021 dan di bulan Maret 2021 dinyatakan sebagai prolegnas prioritas, program legislasi nasional yang menjadi prioritas untuk dibahas di 2021, di mana pengusulnya adalah Badan Legislasi ya, DPR RI. Nah, mulailah pembahasan itu di 30 Agustus 2021 setelah sebelumnya melakukan RDPU ya, rapat dengar pendapat umum dengan berbagai macam tokoh masyarakat, lembaga-lembaga
organisasi-organisasi pemerhati keluarga, tokoh-tokoh hukum, pakar-pakar hukum, di bulan April sampai dengan bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu banyak memberikan masukan, dan di 30 Agustus Balik kemudian menyusun draft yang kemudian mereka merubah judul yang tadinya penghapusan kekerasan seksual menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Dan pembahasan ini berlangsung beberapa kali, sekitar 4 atau 5 kali di Balik. Kemudian di 7 Desember ya, ketika penyusunan prioritas untuk pembahasan nanti di tahun 2022, rancangan undang-undang ini kembali dimasukkan ya, dan tanggal 8 Desember besoknya itu pleno dari Balik menetapkan bahwa rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan inisiatif DPR RI. Artinya sudah ditetapkan bahwa ini adalah usulan inisiatif untuk dibahas nanti bersama dengan pemerintah di tahun 2022. Yaitu terjadi di tanggal 8 Desember yang lalu. Jadi ini akan dibahas nanti bersama dengan pemerintah. Nah, kita melihat dari draft yang terakhir yang diberikan kepada kita terkait dengan apa definisi kekerasan seksual yang dimaksudkan dalam RUU TPKS ini. Nah, ini ada di pasal 1. Ya, bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan bersifat fisik, non-fisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak punya tujuan tertentu mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan, kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Nah, sebetulnya kalau kita lihat judul ya terkait dengan kekerasan seksual dan banyaknya korban yang ada di tengah masyarakat, ya secara umum rancangan undang-undang ini bagus gitu ya, ingin melindungi korban. Tapi ternyata ada hal-hal yang perlu kita cermati ya, tidak hanya sekedar bahwa undang-undang ini akan melindungi korban, ya akan melakukan upaya advokasi terhadap korban, tapi ada hal yang sangat penting yang menjadi perhatian kita ya, di balik judul kekerasan seksual, di balik definisi kekerasan seksual. Ada kata-kata terkait dengan secara paksa, dengan ancaman, tipu muslihat, bujuk rayu, yang intinya inilah yang disebut dengan kekerasan. Jadi di luar ini ketika misalnya ada perbuatan yang menyangkut fisik dan non fisik, tetapi di situ tidak ada paksaan, di situ tidak ada ancaman, di situ tidak ada tipu muslihat, di situ tidak ada bujuk rayu, maka hal-hal yang bersifat ya kalau kita sebut dengan kejahatan atau pelanggaran seksual itu tidak bisa dijangkau oleh rancangan undang-undang ini. Jadi rancangan undang-undang ini hanya menjangkau ya pelanggaran seksual dengan paksaan, dengan ancaman, dengan tipu muslihat atau dengan bujuk rayu. Ya, jadi ini yang kita cermati ya, yang kita cermati bahwa terminologi kekerasan seksual, kata-kata kekerasan seksual ini menjadi tema sentral dalam rancangan undang-undang TPKS ini. Jadi ada 4 yang kekerasan seksual yang dibahas dalam RUU ini terkait dengan pelecehan seksual, kemudian pemaksaan alat kontrasepsi, kemudian juga pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Hanya itu yang dibahas. Jadi kalau di situ tidak ada misalnya ya pemaksaan, ya tidak ada eksploitasi, maka tidak dijangkau oleh rancangan undang-undang ini. Nah, kita melihat sesungguhnya kekerasan seksual ini merupakan terminologi turunan dari konsepsi feminis. Ya, jadi kalau dalam bahasa asingnya sexual violence, ya. Jadi ini adalah kata-kata yang biasa dipakai oleh kaum feminis, ya, di mana mereka tidak mau perempuan itu menjadi objek paksaan, ya. Apapun yang dilakukan itu harus berdasarkan persetujuan atau kerelaan, ya, atau keikhlasan kalau kita bahasanya barangkali, ya. Nah, menurut WHO kekerasan seksual itu adalah perilaku yang menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan dan ancaman. Jadi disinilah yang kita cermati ya terminologi kekerasan, karena dia harus
kekerasan itu ketika tidak mendapatkan persetujuan. Kekerasan itu ketika ada unsur paksaan dan ancaman, ya. Ya, sehingga di sini kita melihat bahwa terminologi ini mengindikasikan kekerasan dalam tindakan asusila sehingga belum dapat mengakomodir ya tindakan asusila yang terjadi tanpa kekerasan. Seperti apa? Seperti free sex tadi ya, yang sangat ibu-ibu khawatirkan tadi ya, terkait dengan kebebasan seksual, terkait dengan penyimpangan seksual, ya juga mungkin terkait dengan teknologi informasi yang di dalamnya mungkin berisi berbagai macam hal-hal yang mendorong ya orang akhirnya untuk ingin tahu apa sih ini gitu ya lewat tayangan-tayangan yang sering kita lihat gitu ya tanpa kita kendaki ketika kita membuka internet gitu. Ya. Jadi di dalam RUU ini ada muatan yang kita sebut dengan sexual consent ya. Sexual consent itu adalah hubungan seks dengan persetujuan, dengan kesepakatan. Kenapa? Karena yang dilakukan pidana 4 hal tadi ya terkait dengan pelecehan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, semuanya atas dasar kekerasan. Ketika tanpa ada kekerasan, undang-undang ini, rancangan undang-undang ini sama sekali tidak menyentuh. Jadi menyampingkan kejahatan seksual yang lain yang bisa saja dilakukan tanpa kekerasan. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau undang-undang ini kemudian disahkan, undang-undang kemudian dilaksanakan ya, maka akan menyebabkan ada bentuk kejahatan seksual yang lain berupa apa? Ya, berupa perzinahan, pelacuran, hubungan sesama jenis tidak akan terjangkau ya karena memang RUU ini hanya bicara tentang kekerasan seksual. Jadi yang kita cermati adalah adanya muatan seksual konsen. Apa itu seksual konsen ya? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Ya kalau konsen itu artinya setuju ya, memberikan persetujuan. Nah, hubungannya dengan seksual di sini adalah ya bagaimana ya para feminis itu menjelaskan seksual konsen dengan istilah fries ya. Fries itu bukan ini ya Bu, kalau kita beli McD gitu kan ya, French fries ya, kentang goreng yang dimaksudkan, tapi singkatan dari freely given, reversible, import, enthusiastic, dan spesifik. Apa itu freely given? Jadi ketika orang akan melakukan hubungan, itu tidak boleh ditekan, tidak boleh terpaksa, tidak boleh diintimidasi, harus dengan sukarela. Nah, itu berarti konsen, itu boleh berarti. Reversible, artinya bisa ditarik kembali. Ya, ketika sudah sepakat di awal, kemudian di tengah-tengah, kemudian berubah pikiran, itu boleh ditarik kembali. Itu artinya konsen. Ya, itu yang disebut dengan kesepakatan atau persetujuan. Inform. Persetujuan hanya terjadi bila mendapatkan informasi yang jelas. Jadi jelas ini mau ngapain ya, apa saja yang akan dilakukan gitu ya. Enthusiastic, bergairah gitu ya. Ketika melakukan itu memang dengan semangat gitu. Spesifik ya, ada persetujuan yang jelas ya. Hubungan itu akan dilakukan ya pada kondisi tertentu. Jadi inilah yang mereka coba bentuk opini bahwa ini yang bagus, ini hubungan seks yang bagus ya, yang dilakukan atas dasar kesepakatan persetujuan yang dilakukan betul-betul dengan rela, ikhlas, senang hati, semangat dan lain sebagainya. Nah, ketika kita lihat di mana ya inti tadi dari seksual consent ini adalah tidak ada paksaan dan kekerasan. Lalu di mana masalahnya? Nah, kita melihat ya bagaimana sebetulnya di negara kita sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada prinsipnya, hubungan itu harus dilakukan setelah adanya akad nikah dalam agama Islam ya, atau dalam agama lain setelah adanya ikatan perkawinan, dan ini ada di semua agama. Ya, sementara seksual consent ini paradigmanya adalah hubungan itu boleh dilakukan selama ada persetujuan, tidak ada paksaan, ya, tanpa memerlukan adanya ikatan perkawinan. Nah, inilah yang sangat bertentangan dengan norma agama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya juga jelas budaya ketimuran kita ya yang tidak mengenal ya hubungan bebas seperti ini, yang bisa jadi di luar negeri, di barat ini hal yang lazim, tapi tidak untuk negara Indonesia. Seksual consent mungkin cocok untuk negara lain, tapi tidak untuk Indonesia yang berlandaskan agama, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Ya, sehingga tadi saya sampaikan bahwa
pengaturan kekerasan seksual dalam rancangan undang-undang ini tidak bisa menjangkau kejahatan yang dilakukan ketika dilakukan dengan persetujuan. Ya, bisa perzinahan, pelacuran, hubungan sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Nah, kita melihat tadi juga sudah disampaikan ya, bagaimana paradigma seksual konsen ini juga ada dalam Permendikbud ya 30 tahun 2021. Ya, di mana di pasal 5 ayat 2 nanti khawatir nanti waktunya nggak cukup ya. Di mana ada di pasal 5 ayat 2 itu misalnya di huruf B, G, F, H, J itu JLM itu mengatakan misalnya ketika seseorang menyebarkan video yang berkaitan dengan hubungan seksual dan itu tanpa persetujuan korban, maka itu disebut kekerasan seksual. Juga misalnya ketika membuka yang disebut dengan kekerasan seksual itu adalah ketika misalnya memeluk, mencium, ya, menggesekkan, ya, anggota tubuhnya, ya, tanpa persetujuan korban itu disebut dengan kekerasan. Ya. Ketika itu dilakukan tanpa kekerasan, tanpa persetujuan maksud saya kekerasan. Tapi kalau korbannya setuju, itu tidak bisa disebut sebagai kekerasan. Nah, ini di Permendikbud ya yang lebih jelas lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD ya. Nanti kalau sempat kita bukakan pasalnya ya yang menunjukkan. Nah, apa dampaknya ya? Apa dampaknya seksual konsen ini? Jadi sekali lagi rancangan undang-undang TPKS ini berisi paradigma seksual konsen. Suara saya masih jelaskah? Jelas ya? Oh ya, alhamdulillah. Ya, ini yang kita cermati. Ya, seandainya ya undang-undang ini disahkan tanpa ada perubahan yang signifikan, ya maka paradigma seksual konsen ini bisa mendapatkan pelegalan ya. Karena yang dijangkau, yang ditindak, yang bisa diberikan sanksi hanya hal-hal yang sifatnya kekerasan. Ya, ini beberapa dampak yang sangat kita khawatirkan ya. Tanpa adanya ya RUU ini saat ini saja yang namanya perzinahan, seks bebas itu semakin merebak ya. Apalagi di daerah-daerah yang memiliki perguruan tinggi besar gitu ya, di banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang kos gitu ya, di mana mereka tinggal satu kamar ya, laki-laki mahasiswa dan mahasiswa tinggal satu kamar gitu ya, hidup bersama jauh dari pantauan orang tua, di mana tadi juga lingkungannya juga tidak memberikan peringatan ya, membiarkan ya, itu akan menyebabkan perzinahan ini akan semakin marak ya. Karena ketika misalnya ada yang melarang dengan dalih ya saya lakukan ini atas dasar suka sama suka, sehingga tidak ada yang bisa memberikan sanksi. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengamati ya ketika ada misalnya Satpol PP ya menangkap mungkin ya wanita tunasusila ya, atau kalau istilah sekarang PSK ya, pekerja seks komersial ya. Jadi naik derajatnya seolah profesinya diakui. Wanita tunasusila ketika terjaring itu tidak bisa dihukum, tidak bisa dipenjarakan karena memang belum ada aturan yang mengatur. Ya, jadi perzinahan yang di KUHP yang saat ini ada itu hanya ketika dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah, itu terjerat oleh Undang-Undang KUHP pasal 284. Tapi kalau belum menikah itu tidak bisa dijerat oleh undang-undang. Ya, ini yang berlangsung saat ini. Walaupun dalam revisinya sudah dimasukkan baik menikah atau tidak menikah, tapi RUU KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu belum ya. Revisinya itu belum ditetapkan. Nah, inilah kenapa PKS menginginkan kalau seandainya RUU TPKS ini disahkan, harus lebih dahulu disahkan KUHP, di mana di situ sudah diatur dalam revisinya perzinahan orang yang belum menikah pun mendapatkan sanksi. Ya, kalau tidak berarti ada kekosongan hukum. Ya, kita khawatir kita ketika melarang kita yang terkena gitu ya. Karena apa? Karena itu memberikan ya ujaran sesuatu yang tidak menyenangkan ya, di mana orang melakukannya itu atas dasar suka sama suka. Jadi kita tidak bisa melarang. Kemudian ya konsekuensinya ketika ada hubungan seperti ini bisa hamil, lahir bayi tanpa ayah. Kemudian juga yang banyak terjadi aborsi di kalangan remaja. Nanti kita lihat beberapa ya beritanya.
bayi yang dibuang hidup-hidup gitu ya. Bukan juga dengan ini yang sering banyak di apa namanya ya, di kampus-kampus ya, mahasiswa-mahasiswi itu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan ya, kohabitasi atau kalau kita kenal dengan istilah kumpul kebo ya. Ya juga perkawinan dini karena hamil di luar nikah, penularan penyakit infeksi seksual, pelacuran, dan menjadi profesi minta diaku. Sekarang mereka minta diaku, ini bagian dari profesi ya. Kemudian makin meningkatnya pelaku penyimpangan seksual atau hubungan sesama jenis. Dan yang paling sangat kita khawatirkan adalah munculnya konsep keluarga dalam tanda petik baru. Ya, sesuatu yang terus mereka perjuangkan. Dulu mereka masuk dengan RUU KKG, keadilan dan kesetaraan gender, minta agar pernikahan sesama jenis itu dilegalkan di Indonesia. Tapi itu berhasil digagalkan. Tapi sekarang mereka masih terus berupaya. Ya. Ini beberapa contoh, ini di Jogja ya Bu, bisa dicek nanti di VOA Indonesia Januari 2021, kehamilan tidak diinginkan penyebab utama perkawinan anak di Yogyakarta. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Sekarang dengan Undang-Undang 174 yang direvisi, usia anak perempuan itu minimal 19 tahun, sebelumnya 16 tahun. Ketika kemudian ditetapkan usia pernikahan itu 19 tahun, sehingga yang di bawah itu harus mengajukan dispensasi untuk pernikahan dini. Nah, sekarang penyebab ya utama perkawinan anak-anak yang minta dispensasi itu adalah karena kehamilan yang tidak diinginkan. Yang juga yang terjadi di Semarang. Mohon maaf. Nah, ini ada hasil penelitian di Kupang ya. 87,7% remaja putri yang hamil pada usia remaja di usia 16 sampai 19 tahun itu dengan penyebab kehamilan itu free sex sebanyak 93,3%. Ya, ini penelitian yang dilakukan yang dipublikasikan dalam jurnal oleh Zakia dan Fitri ya tahun 2020. Ya, kemudian juga ini di Solo ya, mahasiswa asal Solo membunuh pacar yang hamil tua dengan sadis ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi mereka ini sudah hidup bersama sekitar 2 tahun. Kemudian pacarnya hamil usia 8 bulan, dia minta gugurkan, pacarnya nggak bersedia, dia panik, kemudian dicekik, dibenturkan, kemudian diinjak-injak sampai meninggal mahasiswinya. Naudzubillah min dzalik. Ini Masya Allah gitu ya. Sesuatu yang memang nyata ada gitu ya. Di NTT ini ada yang aborsi, kemudian ditemukan bagian janinnya itu diselokan ya dekat rumahnya. Ada yang mengubur ya janin di semak-semak gitu ya. Ya kemudian terkait dengan hubungan sesama jenis, nah ini menjadi risiko penularan HIV/AIDS yang tertinggi. Kalau dulu dengan jarum suntik, tapi sekarang penularan HIV/AIDS itu adalah karena hubungan laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL ya. Ini dampak atau apa namanya ya ngerinya ya hubungan yang dilakukan yang kalau dalam Al-Qur'an kita tahu ya bagaimana kaum Nabi Lut yang melakukan ini ya bisa menyebabkan infeksi ya, penyakit menular yang kalau Ibu bisa lihat ya bagaimana menyeramkan, nanti bisa searching di internet ya. Kemudian konsep keluarga baru ya, ini berdasarkan Konferensi Kairo tahun 94 ya, memberikan prioritas bagi riset sosial yang memungkinkan perubahan struktur keluarga. Nah, kalau kita lihat ya biasanya yang namanya keluarga, definisi keluarga itu kan antara ya suami laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Nah, mereka mencoba untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya, yang namanya suami bisa laki-laki, tapi istrinya juga bisa laki-laki juga. Jadi tidak mesti istri itu perempuan. Ya, ini juga sama. Ya, ini yang mereka inginkan. Mereka bisa punya anak, ini mereka gambarkan. Tapi kan nggak mungkin lahir dari pasangan laki-laki dengan laki-laki. Ini adalah anak adopsi. Ya, jadi mereka mengatakan kami juga bisa membuat keluarga, membentuk keluarga yang di dalamnya juga ada anak, tapi bukan anak, nggak mungkin ya lahir dari laki-laki tidak punya rahim gitu ya. Ya, ini yang mereka anggap mereka juga bisa bahagia dengan pasangan seperti ini. Dan naudzubillah min dzalik, ini juga dicontohkan oleh beberapa kepala negara. Di Islandia, ya, tidak satu pun anggota parlemen memberikan suara tidak, yang menolak ya ketika ditetapkan peraturan tentang pernikahan sejenis. Nah, keputusan itu didukung oleh orang yang paling kuat di Islandia, Perdana Menteri Johanna. Nah, itu kebetulan ketika ditetapkan pada hari yang sama, Perdana Menteri ini menikahi pasangan gay-nya. Nah, ini hubungan sesama jenis ini termasuk dari
hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang tidak akan bisa terjerat oleh rancangan undang-undang kekerasan seksual. Ini juga pemimpin negara yang masih menjabat saat ini, ya, Bettel, ya, Bettel, PM Luxembourg, di mana dia adalah PM pertama, ya, perdana menteri pertama di dunia yang terpilih kembali. Jadi pertama kali terpilih itu tahun 2013, kemudian 2018 untuk pemilu kedua dia terpilih kembali. Dan masyarakat sudah tahu dia memiliki pasangan yang dinikahi pada tahun 2015. Jadi selama masa jabatan pertama itu menikah dengan seorang gay. Nah, ini PM-nya, Perdana Menterinya, ini pasangannya, ya, Masya Allah, ya. Nah, ini adalah negara-negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya, bahwa mereka tidak hanya sekarang, mereka sudah, mungkin Pak Sukamta nanti bisa menambahkan, ya, rancangan undang-undang KKG itu, ya, keadilan dan kesetaraan gender itu di dalamnya berisi tentang pelegalan, ya, meminta mereka melegalkan hubungan sama jenis, pernikahan sesama jenis gitu, ya. Dan itu masih berhasil dihambat gitu. Jadi kalau ini kita lepas, ke depannya mereka akan lebih berani lagi memunculkan rancangan undang-undang yang bertentangan dengan agama, Pancasila, dan Undang-Undang 45. Nah, kalau ini di Amerika ketika Mahkamah Agung memutuskan pasangan sejenis di seluruh negeri ini memiliki hak untuk menikah. Dan ini akan terus mereka coba perjuangkan juga di Indonesia. Padahal tadi di di awal sambutan Ibu Dewi tadi menyampaikan, ya, bagaimana sesungguhnya konsepsi keluarga. Keluarga ini benteng pertahanan bangsa dan negara, sekaligus juga lembaga alamiah untuk mendidik, ya, anggota keluarga itu menjadi manusia unggulan, ya, manusia yang beriman, bertakwa, yang berpendidikan, yang sehat, gitu, ya. Nah, ketika ketahanan keluarga ini harus diperkuat, ya, untuk mewujudkan bangsa yang mampu menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, ya. Jadi ancaman dan tantangan, hambatan itu tidak hanya dalam hal pertahanan terkait dengan senjata, ya, penyerangan yang bersifatnya penjajahan secara fisik, tapi juga penjajahan secara pemikiran, ya. Ketika sekarang orang menganggap biasa saja ketika ada yang hamil tanpa menikah gitu, ya biasa aja gitu, atau menganggap biasa saja mereka sudah berhubungan, yang penting tidak hamil begitu, ya. Bahkan ada orang tua, ya nggak apa-apa hamil, yang penting laki-lakinya bertanggung jawab. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini sudah menghancurkan, ya, ketahanan keluarga yang sesungguhnya gitu, ya. Jadi sesungguhnya ketahanan keluarga ini adalah inti dari ketahanan bangsa. Nah, kalau kita lihat definisi ketahanan keluarga, ini hampir sama, ya. PKS pernah mengajukan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga di tahun 2017, yang di tahun 2019 kemarin, ya, ditolak gitu, ya. Di mana ketahanan keluarga itu merupakan kondisi dinamis suatu keluarga, memiliki keuletan, ketangguhan, kemampuan fisik, material, dan psikis spiritual, supaya hidup mandiri, mengembangkan diri, dan keluarganya untuk hidup harmonis, meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Nah, ini sama dengan Undang-Undang 10 tahun 1992 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga yang kemudian direvisi, ya, di tahun 2009, ya, di mana di revisi ini perbedaannya itu adalah tidak lagi memasukkan unsur psikis dan spiritual. Jadi undang-undang yang berlaku sekarang ini sama bunyinya, cuma lihat, ya, tidak ada psikis dan spiritual di Undang-Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang ada saat ini. Padahal, ya, kita tahu bahwa, ya, ketahanan keluarga itu meliputi tidak hanya fisik, ekonomi, ya, sosial, tapi di dalamnya ada psikis, ya. Bagaimana ketika masalah psikologi di dalam keluarga, kalau depresi, kalau emosi, ya, kalau orang misalnya tidak tidak mendapatkan rasa kasih sayang yang cukup, ya, akhirnya lari keluar. Dan juga tentu masalah spiritual, ya, komponen agama. Ini menjadi ketahanan keluarga yang amat penting yang tidak boleh diabaikan, ya, karena dari sinilah, ya, bagaimana agama itu awalnya itu harus diberikan di keluarga. Jangan kita memberikan, ya, kewajiban itu di sekolah, karena harusnya di rumah lah, ya, pertama kali anak dibangun keimanannya, sehingga ketika banyak godaan, ya, dari luar, mereka sudah memiliki benteng yang kuat. Mereka tahu zina itu haram. Zina itu dosa besar yang sangat dimurkai Allah. Ketika itu sudah terpatri, ya, di dalam hatinya, seberat apapun godaannya, mereka ingat bahwa yang mengawasi mereka Allah. Yang mengawasi mereka bukan orang tua, tapi Allah. Itu yang
paling penting ditekankan di dalam keluarga kita, ya. Jadi di akhir bahan ini saya sampaikan bahwa terminologi kekerasan seksual dalam rancangan Undang-Undang TPKS ini mengandung paradigma seksual konsen yang berbahaya, bisa merapuhkan dan meruntuhkan ketahanan keluarga. Kita bisa melihat tadi ya, bagaimana kalau dalam ada anggota keluarganya yang terjerumus kepada kebebasan seksual, hamil, ya, nggak jelas bapaknya, sehingga nggak bisa ya membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, itu tidak bisa, ya. Atau mungkin orang tua yang tidak begitu peduli ya terkait dengan pergaulan anaknya, gitu ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan ya ini tidak terjadi di keluarga kita dan di sekitar kita, dan kita berharap ya ini betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, ya, karena sesungguhnya ketika ketahanan keluarga ini menjadi rapuh, menjadi runtuh, juga akan menghancurkan ya tatanan seni kehidupan bangsa, karena akan lahir generasi yang lemah secara fisik dan mental, ya. Kemudian ya mereka hanya berpikir untuk kesenangan sesaat, ya. Kebanyakan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada itu berawal dari hubungan yang dilakukan karena suka sama suka, ya. Ya, anak SMA, ya beberapa penelitian menunjukkan di Depok juga ya lebih dari 65% anak SMP SMA itu sudah tidak perawan. Di Aceh pun demikian, ya. Ini bisa ya melahirkan generasi yang tidak jelas orang tuanya, masyarakat tanpa identitas, ya. Ya, jadi ini yang kita harapkan, penguatan fungsi keluarga, karena apa? Keluarga adalah institusi pertama dan utama dalam membangun individu berkualitas, dan keluarga ini penentu pembangunan adab, ya, akhlak dan karakter individu. Ini 8 fungsi keluarga, ya, di mana fungsi agama jangan sampai ya kita lepaskan dari keluarga kita, menyerahkan kepada sekolah, ya. Pendidikan agama pertama itu ada di rumah, ya. Kasih sayang, ya, biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang akhirnya mencari kasih sayang di luar, gitu ya. Kesehatan, pendidikan, gitu, juga tentu adalah fungsi perlindungan. Dan kita berharap ya sesungguhnya dengan kondisi seperti ini, untuk bisa membangun Indonesia yang beradab, itu diperlukan adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang menjadikan keluarga sebagai basis dalam membuat kebijakan. Ya, jadi di sini perlu peran dari pemerintah, gitu ya. Ya, ketika ada sanksi, ketika ada aturan, itu akan membuat ya orang berpikir untuk melakukan sebuah pelanggaran. Ya, ini di Skandinavia ketika mereka menerapkan ya hukum atau peraturan yang mentransformasi, yang merubah dari hal yang biasa, meruntuhkan. Jadi sistem patriarki, ya, mereka tidak sepakat, ya, kaum feminis tidak sepakat bahwa laki-laki itu harus jadi pemimpin dalam keluarga, itu tidak harus begitu, gitu ya. Kemudian perkawinan itu juga boleh dilakukan dengan sesama jenisnya. Itu akibatnya apa? Angka perkawinan rendah, tingginya kumpul kebo, tingginya perceraian, banyaknya anak yang lahir di luar nikah, tingginya single parents. Dan terakhir di Swedia ini ya, setelah 30 tahun eksperimen sosial restrukturisasi keluarga, di mana kesetaraan gender yang sebenarnya tidak pernah tercapai. Mereka menerapkan kesetaraan gender, ya. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Swedia? 70% wanita ingin memiliki waktu lebih banyak dengan anak, ya. Karena kalau di barat itu, kalau sudah 18 tahun, anak tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua, dia boleh keluar, gitu ya, dari rumahnya, boleh melakukan apa saja tanpa persetujuan orang tua. Kemudian juga wanita didorong untuk keluar rumah, gitu ya, berkiprah, ya. Sehingga setelah 30 tahun justru mereka ingin kembali ke rumah, ingin memiliki waktu lebih banyak dengan anak, ya. Separuh dari kaum ibu percaya bahwa banyak perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga kalau memungkinkan. Jadi subhanallah, ya. Jadi hati-hati kita dengan perkataan emansipasi, ya. Kadang-kadang ternyata bertentangan dengan kodrat, ya, perempuan yang ternyata ingin ya sebetulnya kembali ke rumah, ya, berperan sebagai ibu rumah tangga. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi tidak ada gangguan sinyal. Jadi rancangan tidak bicara tentang kejahatan, ya, tidak bicara tentang tindakan pelanggaran kesusilaan yang ya bisa saja itu juga mendatangkan kemudaratan yang besar, ya, karena kalau hanya kekerasan tadi, ya, hanya itu yang bisa dijangkau. Di luar itu perzinahan tidak ada kekerasan, hubungan sesama jenis tidak ada kekerasan, pelacuran tidak ada kekerasan, tidak bisa dijangkau oleh rancangan undang-undang ini, karena sekali lagi
rancangan undang-undang ini memuat seksual consent, ya, seks dengan persetujuan. Selama suka sama suka itu tidak bisa dijangkau oleh undang-undang ini, dan kita khawatir ini bisa menimbulkan dampak, ya, kemudorotan yang besar bagi keluarga dan bangsa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.